Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alal khitana haqqan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nah, biar kelihatan kayak orang benar. Awas, kalau pengen bener sama kiai, kalau pengen rame sama saya. Kiai ngajar ngaji, kalau kiai yang punya ilmu ngajar ngaji, kalau saya ngajak ngaji, biar jelas dulu. Jadi kalau saya ceramah nggak banyak ayatnya, bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Tapi mohon ikhlas guru-guru saya sambilan, emak sehat emak, sehat nenek sehat. Wow, luar biasa. Adek kuat, belum ngantuk. Amazing. Guru-guru saya yang sama kita hormati dan yang kita muliakan, bentar baca dulu. Saya baca dulu bentar, nggak enak, duitnya udah masuk semua. Guru-guru saya, mohon maaf ini saya kira-kira sampai jam berapa ini? Sampai jam 10, jam 11, jam 1, kuat sampai jam 1. Saya enggak. Emang ada penceramah di sini sampai 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam ada? Oh ada, kiai ceramah di sini sampai 2 jam ada. Masya Allah, udah berapa kiai yang mati di sini? Akhirnya saudara saya, keluarga besar yang terhormat Bapak Ali Sodik beserta Ibu Asmiati, dan juga keluarga besar Pak Ali Sodik dari Blitar, Jawa Timur. Saudaraku, makasih udah ngundang saya. Mudah-mudahan acara hitan seperti ini Pak Ali Sodik bisa bikin seminggu 3 kali. Siapa aja Pak Ali Sodik gua mau sunat, enggak apa-apa. Yang penting ngundang saya lagi aja. Ya cuman jelek banget, ada burung nggak ada kepalanya. Juga Ketua RW 01 Kelurahan Tengah Kecamatan Keramat Jati yang terhormat Bapak Rizal Syahfitra. Mohon izin Pak RW, saya ceramah di sini kelihatannya, padahal saya lagi usaha Pak RW. Listrik jepret mulu. Juga akhina sahabat saya, guru saya Al-Mukarram Ustadz Subur Ardian, pembina Majelis Taklim Yasin dan Mudzakarah MYM. Izin guru, mohon ikhlasnya, ilmu guru saya pakai. Kalau kira-kira kurang kuat, guru diam aja biar saya. Kalau emang guru mau ceramah nggak apa-apa, saya tinggal nerima duitnya aja. Juga LMK RW 01 Kelurahan Tengah Kecamatan Keramat Jati Bapak Asdi Cahyadi. Juga lurah
atau Kelurahan Tengah Ibu Budi Hartati, mohon izin Ibu atau yang mewakili tokoh masyarakat RW 01, spesial orang-orang tua saya, orang-orang tua kita, para alim ulama, Al-Mukarram Ahsanul Haq, Al-Mukarram Ustadz Ahmad Faisal, Al-Mukarram Ustadz Nur Jayadi, Ketua RT 01 sampai dengan RT 011, mohon izin teh juga Ketua Ketua Majelis Yasin Mudzakarah yang terhormat Bapak Mas Ripan, juga saudara kita Bimas dan Babinsa Kelurahan Tengah Kecamatan Keramat Jati, juga Al-Mukarram Ustadz Mujahidin selaku pimpinan Hadroh Uswatun Hasanah, dan akhina MC yang luar biasa, MC pilihan Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sofyan. Mohon ikhlas guru, mohon ikhlas MC saya kalau lihat tulisan udah mulai pakai kacamata Bu. Ya, kalau lihat duit mah enggak. Itu kelemahan saya, itu yang saya apal banget, kalau enggak merah biru. Udah yang lain mah biarin dah, asal itu aja dulu tuh. Kumpul seikat dua ikat gitu, pas benar. Izin Pak Ali ya, Habibie yang disunat Mas Habibie yang disunat umur berapa? 11 tahun pas kelas 6 ya. Dulu kalau saya disunat itu lama, nggak kayak sekarang pagi sunat siang udah pakai celana, bahkan celananya aja dibikinin. Saya emang nggak dibikinin celana, malah dibikinin sabut kelapa. Iya, jadi iya barang masih perih tapi udah kayak orang bangun aja, kain sarung begitu tuh. Zaman dulu mah rada lama sunatnya, kalau sekarang rada cepet. Saya 3 bulan baru sembuh. Iya, karena bapak saya punya ayam Bangkok. Ayam Bangkok kan demen banget ngelihat koreng tuh. Begitu kita zaman dulu kan nggak pakai celana, diangkat begitu aja tuh. Zaman dulu ibu taunya udah terima enak aja. Tahu-tahu udah di dalam aja. Iya, kalau kita dulu zaman sunat itu beneran. Hampir semua yang namanya orang Islam pasti disunat. Ya, zaman dulu merada lama, ibu sekarang celana aja udah dibikinin. Zaman dulu kita enggak. Saya yang mantak 3 bulan baru sembuh, kenapa? Dihajar Bangkok mulu itu. Kata ayam Bangkok, waduh sosis nih. Nggak boleh inget miring dikit gitu. Dulu kan ayam Bangkok bengis banget sama koreng. Zaman dulu masih susah. Sekeluarga masih susah. Alhamdulillah sekarang mah masih susah mah. Ya. Jadi emak saya, ibu saya, adik-adik saya, masya Allah yang hadir di sini kita kumpul dapat pahala silaturahmi. Amin. Panjang umur, banyak rezeki, ngurangin dosa. Amin. Jadi yang hadir di sini mudah-mudahan yang lagi dagang biar laku dagangannya. Yang di pinggir jalan denger doa ini dia aminkan, mudah-mudahan berkah terus, laku terus dagangannya. Yang lagi usaha biar lancar, yang lagi dagang biar laku, yang kumpul di sini mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh Allah kasih banyak rezekinya berangkat umroh. Dan emak-emak saya sehat, kakak saya sehat, bude saya, pak ade saya sehat, panjang umur, punya anak soleh dan solehah, punya anak besok ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi profesor, ada yang jadi orang kaya, dan ada juga yang jadi bos telur. Alhamdulillah Pak Ali, terima kasih. Baru kali ini saya diundang sama bos telur. Nanti pulang pasti bawa telur. Karena saya dari masih kecil sampai sekarang nggak ada bosennya, tetap saya makan telur. Makanya saya diundang ke sini, saya berharap nanti pulang bisa nyeplok telur. Mudah-mudahan Pak Ali juga terus dan tetap nelor. Berkah dulu saya Pak Ali kalau makan telur, keluarga saya banyak. Itu kalau goreng telur sampai tipis bener. Sampai nggak berasa telur, minyak doang. Karena keluarga saya 13. Meninggal 5 asal sarapan pagi berebut keinjek mati 1.
Ntar sarapan siang kelolo dan mati lagi satu. Dari 13 emak bapak saya punya anak tinggal 9. Kemarin udah nduluin saya atu. Sekarang tinggal 8. Alhamdulillah. Alhamdulillah begitu saya dikenal orang bisa usaha, saya bisa berangkatin umroh keluarga saya. Mudah-mudahan kita datang ke sini kita ketularan, amin. Yang lagi usaha apa aja besok bisa bikin acara seperti ini, amin. Ini acara cakep bener, soundnya cakep, masya Allah, MC-nya cakep, hadrohnya luar biasa, bacaannya bagus-bagus. Sampai saya datang ke sono udah minder duluan, waduh nih banyak kiai nih. Ya kalau didoain kan alhamdulillah, takutnya kan diinjak kaki kita sama kiai. Kata kiai itu berkat gua, itu doang yang kita ngeri. Tapi alhamdulillah berkah semua. Dah kita ceramah dulu dikit biar kelihatan kayak orang bener. Siapa orang yang benar? Bukan sekarang. Orang yang benar kata guru saya kalau matinya husnul khatimah masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Hari ini kita masih audisi abang, ibu, hari ini kita masih audisi. Apakah yang ceramah dijamin masuk surga? Belum tentu. Bisa jadi yang masuk surga duluan tukang son. Lah kalau nggak ada dia penceramah cuma nah, segitu cakepnya suara baca rawi, sonnya nggak bener. Iya kayak orang kakinya ketiban speaker. Jadi kita masih audisi abangku, siapa orang yang duluan masuk surga? Yang benar. Siapa yang benar? Benar itu yang matinya husnul khatimah, nggak ada fitnah. Emang ada orang mati yang ada fitnah? Jangankan kita, tetangga kita bisa fitnah ke kita. Ayam aja. Ada orang mati bisa girang. Apa kata ayam? Mendingan dia mati dah. Emang apa? Kalau dia hidup telur gue diceplokin mulu. Lah bertahun-tahun gue nggak bisa ngerem, kata ayam. Ya bu, orang yang benar yang matinya husnul khatimah masuk surga. Itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi hari ini audisi, walaupun saya ceramah belum tentu paling benar. Karena orang yang ngaku-ngaku benar bisa jadi orang yang belum tentu benar. Nggak usah kita bu, khutbah Jumat sering teriak ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata khotib, apakah orang yang teriak takwa paling takwa? Belum tentu juga. Benar. Bisa jadi abang saya yang nongkrong di yang nongkrong preman pasar besok akhir hayatnya husnul khotimah. Bisa jadi, kita nggak tahu abang. Orang yang teriak ittaqullah, ittaqullah, ya tetap aja pulang khutbah bininya nggak masak tetap kesel. Ya, jadi sebenar-benarnya kita masih kita. Makanya saya kalau ceramah nggak mikirin mau bener apa enggak, saya sikat aja. Kenapa saya duduk? Karena dikasih kursi, itu doang. Kalau nggak ada kursinya saya mau duduk di mana? Benar. Jadi ini penghormatan Pak Ali, alhamdulillah. Mudah-mudahan keluarga besar Pak Ali barokah, amin. Rezekinya tambah-tambah, amin. Usahanya lancar terus, amin. Yang bukan hanya 1 truk 2 truk ngirimin telur, mudah-mudahan bertruk-truk, amin ya rabbal. Ini yang berkah nih. Al barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah. Berarti kumpul hari ini bawa berkah. Ini orang-orang yang cakep. Ini tetangga-tetangga yang bagus. Ini saudara-saudara yang baik. Kelihatan hatinya tulus. Ngelihat saya mau nyengir aja. Itu orang ikhlas. Ada kan orang yang asem aja. Di rumah cemberut, sampai di pengajian masih cemberut, diundang tetangga masih cemberut. Sampai kata kuntilanak, wow lebih serem kamu. Karena kebanyakan cemberut, bebasin, jangan banyak cemberut, capek. Hidup tuh nggak usah susah-susah, karena susah udah turunan. Di sekolah udah diajarin lagu juga, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Nah itu masih susah aja. Ya bebasin, guru-guru saya mohon ikhlas. Itu siapa yang sakit lagi? Kalau ingat begitu, ingat zaman Covid tiap hari. Udah ngapa lewat jalan dikit. Jadi serem. Ya ibu saudaraku, yo Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha. Nah itu tauhid kita.
Mudah-mudahan dari kita ke anak kita, ke cucu-cucu kita, ke cicit kita jangan pernah berubah. Amin. Cuman itu modal kita masuk surga. Ada Ar-Rahmanir Rahim. Kalau ngelihat ibadah kita nggak jelas. Kita sholat Allahu Akbar, kita bilang Allah Maha Besar. Ternyata waktu sholat Allah nggak besar. Yang besar utang kita. Sampai ambak-ambakan si sholat sampai lupa berapa rakaat udah ya Allah. Allahu Akbar, bener. Itu kita, secakep-cakepnya kita, ya kita. Bener ibu? Apakah kita pernah ninggalin sholat? Pernah. Sombong amat nggak pernah ninggalin. Bener. Gara-gara dagang, gara-gara ngobrol, gara-gara urusan, gara-gara nyari duit bisa ketunda-tunda, akhirnya lupa sama Jujur ibu, saya juga apa pikir ibu jadi ustadz nggak pernah ninggalin sholat? Ya pernah lah. Emang dia langsung brojol jadi orang soleh? Bener ibu? Ada, saya juga dipanggil ustadz baru sekarang aja. Kenapa saya jadi ustadz? Biasanya syuting sama Parto. Kok sekarang jadi ustadz ceramah? Biasanya syuting. Ya kenapa saya ceramah? Bukan karena saya alim. Saya ceramah itu karena emang udah nggak diajak syuting sama dia. Itu aja dulu. Iya. Untung Pak Ali percaya saya diundang ceramah. Kalau kagak mau makan apa? Nah, ya Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha. Ayo bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Itu aja dulu. Kemarin daun kita cari ada kering, batang kita punya ada patah. Mana yang bakal lebih bagus, batang apa daun? Bawa pulang pongkolnya, bawa pulang akarnya, bawa pulang bonggolnya, siram dia, pupuk dia, rajin rawat dia, nanti bakal keluar daun yang bagus, batang yang cakep, mentik pohon jadi rindang, enak semua orang buat berteduh. Jadi bapak yang baik, jadi emak yang baik, kakek nenek yang. Makanya benar orang tua kalau udah tua nggak macem-macem, pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh ketawain tapi pikirin dah, coba dengerin dulu nggak apa? La ilaha illallah. Dia jadikan la ilaha illallah tempat curhatnya dia ke Allah. Kalau 24 jam kita pernah usaha, kita pernah mikirin urusan, pernah enggak kita 24 jam kita berurusan dengan Allah? Ini orang tua kita dulu bu. Dia jadikan tempat curhat hanya mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Ya mak, mau kondangan mbak nggak megang duit, la ilaha illallah. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Kenapa kemarin muka kita kelihatannya gelap? Kenapa kemarin muka kita kelihatannya rada hitam? Karena kita adanya di tempat gelap. Hari ini kita terang karena ada lampu tuh. Makanya saya dengar ada majlis Yasin, cakep itu. Di RW sini majlis Yasin pakai ke rumah gitu, cakep itu. Masya Allah. Kenapa? Itu kita lagi nyamperin lampu biar terang. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Lihat bagaimana pinternya orang-orang tua kita ngerayu Allah. Enggak takut susah, enggak takut miskin. Kalau kita masih banyak takutnya, artinya kita ngucap la ilaha illallah, percaya tapi yakinnya kurang. Lihat orang tua kita, mau kemana aja la ilaha illallah. Anaknya lari-larian, la ilaha illallah. Nggak bisa tidur banyak pikiran, la ilaha illallah. Mata gua kayak diberakin setan. Dia jadikan tempat curhatnya hanya karena komitmen kita hidup bakal semuanya nggak bisa kita bawa. Komitmen dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Selesai sudah. Kita nggak bawa telur.
ibu bilang bawa. Wah, ketahuan kamu suka megangin telur. Makanya makin berkah ini telur karena bikin acara seperti ini. Masya Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama kata Allah orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Orang yang paham bikin acara ini fid dunya wal akhirah barokah. Amin. Pak Ali ngeluarin makanan barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Apalagi kita kumpul barang seperti ini, dibuatkan tempat yang bagus, dikasih mic yang cakep, Masya Allah, luar biasa. Sampai saya ceramah jadi kelihatan kayak orang udah bener banget. Begitu nyampe suruh makan, ya belum terpulang udah disiapin parcel. Ya iyalah, pede aja kali. Kan saya bilang tadi, apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Orang yang tidak paham, dia bikin acara hiburan, dia bikin panggung yang tinggi, pakai roknya pendek-pendek, ya belum mulai udah tembak, dor. Padahal nggak jelas apa yang ditembak, apa yang bunyi dor. Masuk ke kolong, udah dilihat tuh dari atas kelihatan, karena roknya pendek. Ya ada merah muda, ada biru kuda, ya ada hijau tai kuda, tai kucing. Ya. Tapi kalau orang yang paham bikin taklim, para kiai ketua hadir, orang tua kita hadir, MC-nya hadir, semua jamaah majlis Yasin hadir, ini yang berkah. Masya Allah, ini yang berkah. Udah di acara Rajaban, kita syukuran, kita sambut Ramadan, kita juga acaranya hitanan. Masya Allah, berkah, nggak putus-putus. Walaupun yang diundang ceramah ustadznya nggak jelas, ya tapi kan bayarannya jelas kali. Bener. Jadi kita datang jelas, kita punya tempat jelas, nanti kita pulang juga bawa yang segitu doang hidup mah. Lillah, karena Allah, wafilah, di jalan Allah. Nanti kita pulang dapatnya mardotillah, ridhonya. Selesai. Kita berjuang jelas, yang diperjuangkan jelas, hasil akhirnya jelas. Ini orang yang paham. Makanya saya sebelum ngelawak saya ngaji sama adik-adik saya juga. Begini, saya juga nggak tahu kalau udah gede umuran sekarang jadi penceramah, sampai dipanggil kemana-mana. Malam saya baru pulang itu 3 hari di Lampung. Orang bilang ceramah, padahal saya lagi nyari duit itu. Ya, bener. Emang ibu pikir Ustadz nggak butuh duit? Boh, bahkan suami aja nggak penting. Suami ini nggak penting. Saya boleh tanya ibu, jujur, punya suami nggak ganteng nggak masalah, asal banyak. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin biasa-biasa aja tapi banyak. Artinya suami nggak penting, yang lebih penting mah punya. Iya kan, iya kan? Suami pergi 2-3 hari kerja nggak masalah, asal sebelum berangkat kerja ninggalin. Nanti pulang kerja kudu bawa. Buat apa suami di rumah mulu tapi nggak pernah ngasih? Tuh makin jelas lagi tuh betapa tidak pentingnya kamu. Maaf nih guru, ini real. Bener, istri saya juga nggak nungguin saya pulang, yang ditungguin istri saya sama kamu. Bener. Saya tanya lagi, ibu ke pasar mau lewat toko emas nggak bawa suami nggak masalah, asal bawa. Buat apa ke pasar nengteng suami tapi nggak megang? Biarin berangkat ke pasar sendirian, asal banyak bawa. Artinya suami enggak penting. Benar ya bu, jujur aja. Manusia berharga kalau megang duit. Udah ilmunya kagak, duitnya kagak, nggak ada harganya. Makanya jangan cemburuan sama suami. Udah ganteng kagak, duit kagak, dicemburuin, capek. Perempuan mana yang mau sama dia? Kita aja di rumah jadi bini udah gedeg sama dia karena gak megang
Itu aja Bu, pegel-pegel amat, capek-capek. Biarin suami kita nyari duit, dia nggak pulang-pulang, nggak apa-apa, daripada di rumah berantem mulu. Bener. Kenapa saya kalau ceramah nggak pengen ngajak serius? Udah capek serius Bu, capek. Kenapa rumah tangga berantem mulu? Karena terlalu serius, bangetan serius. Biasa aja, suami ya dibilangin emang udah begitu, nggak dibilangin juga begitu. Emang kelakuannya begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi emang gayanya juga begitu. Waktu pacaran begitu, sampai punya rumah tangga masih, sampai punya anak tetap. Ya gimana lagi, emang Allah kasih jodohnya udah gitu. Akhirnya ceramahnya begitu, ibu bapak yang dengerin juga berarti kita semua emang udah pada, ya udah hidup tuh emang begitu, mau bagaimana lagi, emang udah begitu, selesai. Ngapain capek-capek ya Bu, yang penting megirang aja, girang. Makanya saya kalau ceramah saya selalu bilang, ibu banyakin senang, banyakin goyang. Hidup tuh bergerak, kalau nggak bergerak berarti udah nggak pengen hidup. Bener, lato-lato itu bergerak, bunyi tek tak tek tok tok tak tek tok. Itu kalau lato-latonya masih muda. Kalau udah aki-aki tua, lato-latonya udah jarang bunyi, gampangan nempel kulit sama kulit. Kalaupun digoyangin ke kanan doang bunyinya keprek, keprek. Makanya saya tanya, orang Islam boleh goyang? Boleh, asal goyangan yang ngajak ibadah. Orang Islam boleh nyanyi? Boleh, asal nyanyian yang ngajak ibadah. Makanya di mana taklim pengajian ibu-ibu lebih rame. Naik diri qasidah udah bunyi tak tung 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 dang 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 dang, entah gedut entah bunting entah gendut entah bun. Beda sama pengajian bapak-bapak, begitu duduk udah. Kiai udah ceramah dia masih di pinggir aja, bleduk po, bleduk po. Makanya ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Ahli surga tuh emak-emak, amin. Sampai saya ngedoain abang, mudah-mudahan istri saya masuk surga duluan. Karena kalau masuk surga belakangan berisik, ditinggal kondangan aja berisik. Makanya ini ahli surga semua, amin. Cakep, ngajinya rajin, harian, mingguan, bulanan, arisan. Benar. Makanya wajar ibu-ibu seragamnya banyak. Kalau bapak-bapak 1 bulan ngaji bajunya itu juga. Yang beda cuman kancingnya doang, ada merah, ada putih, ada kuning, ada biru. Karena nggak ada pengajian bapak-bapak yang nawarin utang seragam. Saya belum pernah dengar ada kiai, mari sama-sama sebelum kita mulai pasal demi pasal. Ini kokok yang ini 300, yang ini 400, nggak ada. Tapi ibu-ibu belum mulai udah datang asisten ustadzah. Yang ini 600 nih, bagus nih. Besok Senin sage semua. Rabu merah semua. Tuh ibu-ibu. Makanya ibu paling rajin ngajinya, wajar seragamnya banyak. Ya, iya Bu. Jangan kata beli, ngutang masih ditawarin, bener. Makanya kalau ditawarin sama teman ngaji seragam, ambil. Takutnya kalau kita nggak punya seragam yang sama, nggak diajak. Iya Bu. Nanti dikucilkan. Suruh ngutang, ambil. Nggak usah bilang nanti aku izin sama suami aku dulu. Kelamaan. Ambil aja, udah ambil aja. Istri yang ngutang, suami yang kelar. Kenapa istri ngutang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Setuju ini? Jadi jangan disalahin istri. Istri mah nggak ada salahnya. Yang salah mah tetap suami. Abang, kita suami tetap salah. Kata istri di rumah mulu. Kita nggak keluar-luar. Begitu kita keluar, ngayap mulu. Jadi salah tetap Yang salah tetap ibu, bener semua. Nggak ada salahnya. Bahkan wanita itu terkenal ahli sejarah. Ribut 5 tahun yang lalu, ungkit sekarang sama suaminya masih paham. Sampai kata suaminya, itu lagi. Gua bosen kan. Ibu orang bahkan semua laki-laki keluarnya dari rahim
disebut anak kalau keluar dari rahim ibunya, berarti itu anaknya. Kalau dia keluar dari pralon, itu curut namanya. Biar jelas. Makanya nggak ada curut yang soleh dan solehah, nggak ada. Saking songongnya, ibu-ibu lagi duduk tuh curut main masuk baik. Sampai akhirnya ibu hehehe. Makanya kenapa begini? Pak Ali bikin acara, Masya Allah, berkah. Pengen punya anak bisa ngaji, kata guru saya, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Jadi jangan tampar itu anak. Mencari kesalahan jangan di dada orang lain, sekalipun itu anak sendiri. Raba balik bisa jadi. Kenapa ibu? Sebab anak nakal cuma dua. Kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya, kena anaknya. Ah, ini anaknya nakalnya kayak anak tetangga, bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Jadi jangan apa-apa disalahin anak. Pengen punya anak bisa ngaji kayak begini nih, bikin acara seperti ini, cakep bener. Yang diundang saya, sekalipun bukan ustadz beneran, bukan keluaran MUI, tapi kan keluaran para pencari Tuhan. Iya kan, iya kan? Iya iyalah. Tadi Ustadz Subur yang bilang, saya ustadz di para pencari Tuhan, bener itu. Yang mainnya waktu nemenin ibu sahur, yang saya jadi ustadz yang takut banget sama bininya. Ya itu mah ceritanya. Ya aslinya mah bang, ya iyalah. Biar kata kumisnya gede banget sama bini mah tetep aja. No, preman gagah banget, orang dibentak kabur. Depan bini mah pulang malam. Dari mana? Dari mana? Itu kumis langsung turun. Makanya ibu biar paham, ibu tuh orang hebat. Sehebat apapun manusia keluarnya dari rahim perempuan. Biar jelas ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Presiden, insinyur, raja, profesor, doktor, siapapun yang hebat di negeri ini keluarnya dari rahim perempuan. Ini manusia. Adam, ya Bu, Adam. Ya Bu, Adam. Kalau diademin, yang bikin panas kan hawanya. Ya ibu kan kalau hawanya enak aja melaki, yang adem juga jadi bebarah. Ya, ini yang hebat mah ini semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Makanya ibu nggak bakal kalah kalau ibu tahu. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Begitu suami galak, angkat rok pelan-pelan. Dikit doang ngomong, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Puter pulanglah. Ntar praktekin. Ya, kalau bapak udah kope, diem aja. Angkat aja dikit, kembali ke tempat asalmu. Kembali ke tempat asal. Ini salah satu menghindari supaya nggak ada lagi KDRT. Makanya jangan terlalu serius. Tuh teman saya kalau istrinya udah bang, kalau istri udah dia nggak ngomong, nggak nyautin, karena disautin juga nggak bakal kelar. Ya diajarin juga nggak kena lempengan itu. Didiemin juga kuping sampai budek. Itu saking hebatnya. Makanya teman saya pintar, kalau istrinya udah dia buka baju, dia buka celana, ya dia telanjang aja udah, dari depan ke belakang. Bininya nggak berani ngomel. Ntar dari belakang ke depan begini aja udah. Iya. Coba dah ntar, nah, abang nih kalau bini udah buka baju, buka celana, buka sempak, jalan aja begini. Iya. Itu tetangga saya begitu, cuman bininya teriak doang sama anaknya, tutup pintu, ntar bapak lu keluar. Berarti dia malu punya suami PA.
Ini buat ibu-ibu. Ibu-ibu, ya Bu. Nyari aman, nyari senang. Jangan kebanyakan marah-marah, jangan ngegas, jangan ambekan capek. Mati nggak perlu masuk rumah sakit. Kadang-kadang orang kebangetan kesel. Nabrak tiang kejedot mati. Nabrak tiang doang bedah. Ya. Coran sih kenceng gede banget. Besinya juga baja sih kali. Ya Bu. Kalau orang dulu nggak begitu Bu, tetap curhatnya ke Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hadoroh. Kan majelis zikir begitu. Paling hadoroh, ya Bu. Udah, Nabi, sahabat Nabi, malaikat, semua kirimin Fatihah, termasuk emak bapak. Nah saya aja juga kan dulu mah pernah viral tuh yang kalau saya ngirimin Fatihah. Cuma ilaruhi bapak ini bin bapak itu. Bapak itu tuh bin bapak yang ono, bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang itu, yang ini, yang itu, yang ono. Al-Fatihah. Wala hadrati khususan nabina babaji ini bin babaji itu tuh babaji yang itu tuh, babaji yang itu tuh, yang kuburannya di dalam masjid. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih, yang kuburannya di samping musola. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Emang lagi banyak pindahan, bongkaran mulu. Wa ila ruhi khususan ummina ma'aji ini bin ma'aji yang itu, ma'aji yang ini nih binti bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, yang kuburannya mau dijual anaknya. Emang lagi ada pembebasan proyek, ya Bu, viral itu. Bapak saya ngajarinnya begitu, makanya saya bilang tadi pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Saya hafal Yasin bukan ngapalin Yasin, saya sering diteng-teng sama bapak saya kalau ada tahlilan. Makanya kata emak, no ada yang meninggal lagi no, ngikut bapak. Iya mak, cepetan, nanti kalau tahlilan jangan duduk di belakang, duduk deket kiai. Emang apa mak, lempengan itu makanan banyak. Jangan duduk di belakang, makin ke belakang pisang petot aja udah susah rebutan. Duduk deket kiai, lempengan itu makanan banyak. Kata emak saya, ya zaman saya kecil begini nih. Biarin lu masih kecil, nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan. Ya, yang cakep ilmu dapat, makanan dapat, pinter kata emak. Ini udah ilmu nggak dapat, makanan nggak kebagian. Emak begitu ngelihat anak pulang nangis, ilmu kagak dapat, makanan gak kebagian. Apa kata emak? Anak tolol, tolol, lu mah tolol. Udah ilmu gak dapat, pulang nangis. Pantes banget, tolol. Makanya kalau kata emak begitu tuh, saya masih kecil tuh Bu. Alhamdulillah, udah gede, saya ngaji. Kebetulan ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, nggak semua pelawak lulusan aliyah. Parto, Eko, nggak berani dia ceramah. Ya Bu, karena urusan ceramah mesti ngaji. Makanya dia jadi politikus. Eko, rumahnya kan rame. Ya rumah saya emang nggak rame. Orang isinya rengginang udah alot. Begitu dia jarak ada kaleng roti kongguan isinya dalam rengginang, mana udah 3 minggu. Itu yang emak gedeg banget itu. Udah nggak ada giginya dikasih rengginang. Emang anak setan. Nyeksa bener. Beda-beda Parto di sono, Eko di sono, saya di sini. Bagi-bagi tugas. Tuh. Kok Akri nggak jadi politikus? Enggak. Saya belum sampai ke tikus, baru ke curut doang. Bagi-bagi tugas. Tapi semua sahabat saya, namanya perjalanan hidup, kita nggak tahu Ibu. Coba buka YouTube jadi ustadz aja masih ada kasus tuh. Maaf, ada seorang ustadz sampai melakukan pelecehan sama anak muridnya. Kan ada di YouTube, bener Ibu. Makanya Ibu Masya Allah mendingan ngaji dah. Ibu nih ngaji aja masih galak sama suami. Bagaimana enggak ngaji? Ngaji. Bener. Makanya Masya Allah nih, saya dari masih kecil nggak disuruh nanti udah gede jadi artis. Enggak. Kenapa saya jadi artis? Karena emang udah nggak ada ya udah nggak ada modal lagi, mau dagang nggak punya modal, mau kerja emang ijazah belum kelar. Temu Parto, ketemu Eko, beliau sahabat saya berdua, top, cakep,
Wasilanya saya bisa ke sini karena punya grup namanya Patrio. Alhamdulillah dia di situ, Eko di sono. Parto, Eko suruh ceramah nggak bakal berani dia. Saya Sofian baca rawi, dia palanya udah keluar asap. Beda-beda. Makanya tadi tuh, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Orang yang pengen berkah bikin acara kayak gini, ujungnya sama. Mau kemana lagi kita pada hasil akhirnya? Iya Bu. Dah, nih adik-adik saya nih. Tuh buat emak-emak. Sampai jam berapa? Kuat, emang kuat. Enggak bapak enggak nyaut, ibu nih kuat. Sampai jam 1 kuat. Enggak ngantuk. Emang ibu semua security? Oh sampai pagi boleh. Belum pernah ngeliat penceramah sampai bebusak. Sampai step. Ya Allah dia mah tega banget. Ngundang Ustadz Akri sampai jam berapa? Au sampai mati kayaknya dah. Sadis banget dia mah. Sampai pagi. Ya kira ngelenong kali sampai pagi. Dah, kita masuk dikit Ibu, ya. Apa sih sunat itu? Nih adik-adik ini disunat nih kan? Udah sunat semua belum? Udah. Kalau yang perempuan lebih dulu, ya. Apa sih sunat itu? Apa sih hitan itu? Hitan itu kalau buat laki-laki buka helm. Kenapa dibuka helmnya? Biar palanya kelihatan. Ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan buang jengger. Jangan sampai nyeled aja, kira-kira begitu. Ini dengerin dulu ngapa dia mah kayak nggak percayaan gitu. Emang gue bego banget apa po? Ya. Kenapa dihitan? Supaya bersih. Islamun nazifun. Islam itu agama kita itu agama yang bersih. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nazifun. Enggak masuk surga, enggak bakal masuk surga kecuali orang-orang yang sudah bersih. Bersih nih. Tuh disunat. Kalau udah bersih sehat. Lihat Habibi, nanti kalau disunat makin tinggi. Saya lihat kakaknya juga tinggi. Habis disunat nanti makin tinggi, sehat. Karena udah bersih. Bersih cakep nggak Bu? Ibu kemari udah mandi, udah pakai baju, bajunya bersih, kelihatannya cakep nggak? Yang bikin cakep dandannya kan? Ya Bu, supaya apa? Kita dandan supaya bersih, supaya rapi. Begitu juga Bu agama Bu. Kenapa ada istighfar? Bebersih. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis. Duit miliaran kita punya nggak ngaruh. Mana yang mampu menyelamatkan kita masuk ke surganya Allah? Istighfar banyakin. Makanya ibu kalau ditalim pasti astagfirullahaladzim. Bener? Habis sholat astagfirullah. Bahkan yang lebih empuk lagi dunia akhirat. Bahkan kita bebas dari siksa kubur kata Kiai. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la khalaqtani wa ana abduka wa wa'adika mastatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu wa abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Udah itu Bu. Mau kemana lagi emang kita udah tua? Jujur umur 40, 50, 60 itu separuh kaki kita udah nyaris masuk kuburan. Mau kemana lagi? Makanya saya sekarang nggak diajak ngelawak juga nggak apa-apa. Ya emang udah zamannya stand up, komedi, pelawak udah nggak ada grupnya sekarang. Ya saya mau masuk ke politik juga mentalnya nggak kuat. Untung aja ada Pak Ali. Mudah-mudahan Pak Ali besok ngundang lagi aja. Supaya bersih. Adik-adikku disunat supaya bersih. Kalau sudah disunat cepet pinter. Sekolahnya pinter. Ngajinya pinter. Udah gede jadi kori. Suaranya cakep. Tiap hari latihan. Juara nasional pergi haji diajak umroh gratis. Nggak keluar duit. Tuh yang pinter tuh. Tiap hari ngaji latihan. Tetangganya nyaut. Wah lu kondangan. Tiap hari latihan ya, waduh, daripada main game mulu gedenya jadi apa?
Bener, tobat. Adik ibu punya anak, masukin ke majelis ilmu, masukin ke taklim, suruh ngaji, bisa baca Quran. Besok dia akan ngasih mahkota buat ibunya. Emak udah nggak usah, nenek nggak usah cita-cita pengen jadi qoriah. Nenek udah nggak usah, ketuaan. Karena nggak ada MTQ tingkat nenek-nenek, nggak ada. Adekku sayang rajin baca Quran, nanti suaranya cakep jadi qori. Rajin baca Quran jadi hafiz, bu aman. Bu aman. Ibu punya anak bisa mimpin tahlil aman, nggak usah bayar ustadz karena anak udah bisa mimpin tahlilan. Ya bu? Saya sampai sekarang nggak berani membid'ahkan tahlil karena saya tahu saya hidup dari berkat tahlil. Mas saya kalau dapat daging tuh bapak pulang tahlil daging sekepel, nggak langsung dikasih gitu, nggak diambil tuh daging digigit nih. Nih sarang sedikit, nih sarang sedikit, nggak berasa daging, kecap doang. Sehat nih hidup sampai sekarang. Ya bu, anak banyak nggak mewah-mewah, goreng telur sampai tipis bener. Kebagian tuh. Gemuk nggak jelas, tapi hidup kan jelas. Ya bu, tuh orang tua kita pinternya. Nasi sepiring supaya cukup anak banyak, ambilin daun mengkudu. Nasi sepiring mengkudunya 3 bakul, sampai nggak kelihatan nasi, itu daun doang. Dimakan kenyang, cuman beda tipis, ngeden rada ijo. Ya emang daun semua apa gimana? Ya. Makanya bagusnya kita jadi orang tua, bagus mana dengan orang tua kita. Bisa jadi lebih bagus orang-orang tua kita ngedidik kita ketimbang kita ngedidik anak-anak kita. Orang tua kita bangun malam nyari tasbih, tengah malam sholat, selesai sholat megang tasbih, sampai magiin masih nyekelin tasbih, itu cakep. Kita bangun malam nyari HP, tengah malam pegang HP, sampai magiin nganterin anak sekolah masih bawa. Ibu pegang HP, anak pegang HP. Besok yang masuk surga duluan. Baca Quran adekku sayang, harusnya buka Al-Quran, bukan buka HP. Karena di dalam Al-Quran isinya murni ayat suci Al-Quran. Coba buka HP, ngaji pakai HP. Di dalam HP isinya apaan? Monyet telanjang juga ada. Benar. Wik-wik juga ada, maksiat juga ada, benar. BF Jepang juga banyak. Dengerin dulu ngapa? Dia kayak nuduh gitu. Semua orang pagi sore siang malam pegang apa isinya HP. Makanya kata guru saya, kalau ngaji buka Al-Quran, karena isinya ayat suci 30 juz ada di dalam La yamassuhu ilal mutahharun, ngambil wudhu dulu, bebersih dulu sebelum baca Al-Qur'an. Tuh, ada nggak orang baca Quran kedengeran lobet? Nggak ada. Coba orang baca Quran pakai HP. Pernah ada kejadian qori lagi baca Quran, ya lobet, ambak-ambakan nggak kira-kira? Tapi kalau kita baca Quran pakai Al-Quran ada lobetnya nggak? Makanya adekku sayang, baca Quran bukanya Al-Qur'an. Besok nih kita jadi ahlul Qur'an. Ayo sayang, saya punya anak satu kuliah di Semarang, ambil kedokteran, dia hafal Quran, perempuan. Alhamdulillah ibu. Makanya maaf bukan lagi nyombong, bukan. Ayo adik-adikku sayang, kalau emak pegang HP, anak pegang HP, boleh kita pegang HP, tapi yang lempengan mana? Tuh. Semua kita udah pagi sore siang malam ada di depan Bahkan maaf, seorang istri bisa lebih setia sama HP. Kalau mau pergi nggak ngajak suami nggak masalah, tapi kalau nggak bawa HP bisa jadi masalah. Ya itu luar biasanya. Dah sampai ada seorang ibu, karena dia memang doain anaknya, emang dia suka nyanyi, sampai doain anak juga. Ini kita tahunya kan di HP. Ya Allah lindungin, ya Allah sayangin. Tuh ya, doa tapi bukan lagi berdoa, lagi
nyanyi Rabbana atina fid wa fil wakina. Itu namanya bernyanyi, bukan berdoa. Karena kalau berdoa ada adabnya, kata Kiai ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Adabnya ngedoa itu mesti ngerasa kecil, lemah lembut. Kalau kita doanya sambil nyanyi, nanti Allah ngobulin itu sambil ngapain. Itu orang tua dulu tuh. Makanya orang tua dulu adabnya bagus, ibu. Kalau ibu-ibu yang ngaji pasti doanya cakep. Allahumma ja'al auladana aliman wa muta'alliman wa fadinan wa zakiyah. Allahumma hablana ya min azwajina. Pasti doanya cakep, ibu. Kalau ngaji, jadi biar jelas dulu tuh. Biar jelas. Kalau orang-orang tua kita di taklim di yayasan di majelis Yasin nggak bakal begitu doanya. Bener, ibu. Dia biar jelas mana doa, mana nyanyi. Oh, dia doa tapi sambil nyanyi gitu. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau kita berdoa yakin bakal dikabul. Makanya kiai-kiai, guru-guru kita ada majelis Yasin dari zaman dulu. Orang tua kita udah punya majelis ya. Tinggal nerusin. Makanya kata orang tua, ikutin bekas telapak kaki gua, nggak bakal susah. Ini orang tua nasehatin. Kalau kita ngomong nggak punya kerjaan, nggak punya duit, orang tua ngajarin sedikit doang, ikutin bekas telapak kaki orang tua, nggak bakal lapar. Kemana orang tuanya berangkat? Tuh lagi yasinan, tuh lagi tahlilan, noh lagi muludan, noh lagi pengajian, noh lagi ratiban. Aman nggak kira-kira? Saya belum pernah datang ke pengajian, nggak pernah dapat kue. Baru datang udah disuruh makan, baru duduk udah ada kue, belum ceramah di meja udah ada minuman, tuh ada larutan cap kaki panitia. Berkah nggak itu? Berkah. Jadi kalau kita ngikutin bekas telapak kaki orang tua kita, cakep. Putra putri dari Pak Ali ngikutin bekas telapak kakinya, aman. Tinggal telur aja tiap hari, aman. Daripada kita bisnis yang lain-lain, berapa banyak ibu anak yang nggak sejalan dengan orang tuanya, timbulnya berantakan. Bener? Coba rumah tangga pengen sakinah, mawadah, warohmah, wa iya, wa anah, wa enih, wa enduh, wa nani, ya, sakinah, mawadah, warohmah, wa iya, wa anah, wa nani. Itu sakinah semua. Belajar niru, lihat rumah tangga orang-orang tua kita aman. Makanya tadi itu susah senang tetap bersandar ke satu tauhid, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kelar udah. Jadikan tempat curhat yang sebenarnya sama Allah. Curhat sama tetangga bocor, curhat sama teman ngaji masih bocor. Benar, ibu? Tempat curhat yang sebenarnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah mengingkari janjinya. Benar, ibu, siapa yang dekat sama Allah pasti dikasih. Kirim hadroh, kirim tawasul ke kakek nenek kita yang udah meninggal bekarang tanah, masih datang tuh buat kita tuh. Orang tua kita masih hidup selama kita masih hidup. Di mana orang tua kita adanya? Nih di dalam darah daging kita. Sampai sekarang nih masih ada orang tua kita, karena ini darah daging orang-orang tua kita yang ngalir di kita. Makanya kenapa kita tawasul? Nyambung. Boleh diketawain, summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu tuh bin bapaknya ngono. Boleh ketawain, tapi pikirin ada benernya. Itu namanya nyambung. Ada bocoran dari guru saya. Nanti kita berjembat di jembatan Siratal Mustaqim, rambut satu dibelah 7. Kemana kita mau pegangan? Kalau kepleset kemana kita mau? Yang kita pegang buat minta tolong siapa? Tawasul tuh. Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu tuh, kata emak. Kata bapak, wa ila ruhi emak ini nih bin emak itu. Kepleset kita pegangan. Yang ini nih bin bapak, yang itu tuh bin bapak. Kepleset lagi cepetan. Wa ila ruhi. Itu begitu maksudnya tuh. Ya percaya nggak percaya, dia mah kalau dibilangin nggak dipikirin sih. Karena kita nggak bakal sendirian, ibu. Apa kita masuk surga sendirian? Belum sanggup kita, ibu. Doa yang sering kita aminkan, irfa'lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafiranhumus sayyiat. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al abai wal ummahat.
Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama emak dan bapak kami. Biarin gak bareng presiden, nggak apa-apa. Biarin gak bareng pejabat, nggak apa-apa. Nggak bareng artis, nggak apa-apa. Nggak bareng orang-orang hebat, nggak apa-apa. Asal di surga kita bareng sama ibu, bapak, kakek, nenek kita, guru kita. Makanya yang namanya doain orang tua ada setiap waktu, ada setiap hari, ada setiap minggu, ada setiap bulan, sampai ada setiap tahun. Haul namanya. Di rumah bareng ya. Nanti kita kumpul di kuburan juga satu kapling bareng, sampai kita masuk surga bareng. Tuh. Walaupun kita maaf sekarang nggak jelas, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang burik, tapi ujungnya mah kita pengen bareng-bareng sama orang tua kita. Ya, supaya apa dihitan? Supaya soleh, supaya jadi anak baik. Apa itu soleh? Soleh itu definisinya mayyakumu bihuquqillah wa huquqi ibadih. Melaksanakan perintah Allah dan juga melaksanakan hak-haknya hamba Allah. Nih, anishkurli contohnya bersyukur kepadaku, wali walidaik dan kepada kedua orang tua. Aqimus sholah kita ke Allah, wa atuz zakah kita bayar zakat ke hamba-hamba Allah. Itu soleh. Siapa anak soleh? Anak siapa aja boleh. Anak kita, anak tetangga, anak pungut, anak gang, anak pasar, boleh jadi anak soleh? Boleh. Ini anak soleh nih, cakep-cakep nih. Besok ada yang jadi qori-qoriah. Besok ada yang jadi ustaz. Besok ada yang jadi penceramah. Ayo sayang jadi ustazah. Iya ceramah di mana-mana. Kalau laki dai, penceramah dai, tukang dakwah. Kalau perempuan daiyah. Kalau tetangganya daunah, daana, entih. Itu yang punya rumah makan Padang. Ya. Ya. Kamu ada bakat jadi ustaz, enak tahu jadi penceramah. Cepet duitnya nggak nunggu bulanan. Iya, hari ini diundang, hari ini cash ya kan? Iya iyalah. Iya, dan ustadz di Indonesia jauh. Dari sini ke sini lama baru ada gantinya, baru ada penerusnya. Gitu. Saya aja akhirnya pelawak laku karena kurangnya pencerah. Mudah-mudahan kamu jadi penceramah. Amin. Latihan ngomong biar ibu-ibu kamu bahagia. Nanti anaknya jadi qori, suaranya cakep, anaknya jadi penceramah. Sampai di masjid ternyata anaknya yang azan, anaknya yang jadi imam. Seneng gak ibu? Mudah-mudahan ibu anak-anaknya soleh dan solehah. Sekali lagi ibu saya bilang, jangan pusing-pusing, biar sehat panjang umur, banyakin senang. Ya, biar girang, jangan banyak pusing. Karena kalau banyak pusing nanti hatinya nyesek. Kebanyakan main hati bisa sakit hati. Kebanyakan kita naruh hati akhirnya bisa nyeri hati. Timbulnya di ulu hati. Lihat orang kalau udah banyakan sakit hati ibu. Dari batuknya kelihatan. Batuk orang senang cuma 2 kali. Itu senang. Sore-sore siang batuknya pas saja orang senang. Sehat. Coba orang yang udah banyak pikiran, makan hati, selalu main hati, ngelihat tetangga, ngelihat saudara, sampai ngelihat suami. Kebangetan pakai hati akhirnya jadi makan. Lihat batuknya ntar udah tua rada malam. Tengah malam tuh rada panjang. Tuh coba lihat dah. Kalau udah batuk begitu nggak lama tuh. 3 bulan udah ada pengumuman di musola. Ya. Oke, saya kalau ceramah saya pengen ibu girang, ibu seneng. Ya, ibu seneng nggak kalau malam hari ini kita kumpul di rumah Pak Ali? Seneng? Seneng ibu. Ketemu saya seneng nggak? Itu orang sehat. Ali sodakoh, buktinya mau senyum. Karena tabassumu kafi wajhi akhika sodakoh. Senyum aja di depan saudara itu termasuk sedekah. Mudah-mudahan ini Ali sedekah. Ya, tiap hari hehehe gitu. Pulang dari sini hehehe. Mau naik ke tempat tidur hehehe gitu. Ya, sampai yang lihat tetangga hehehe gitu. Itu aja. Karena pengen sedekah pakai senyum, ya. Hehehe gitu. Ya pagi sore begitu aja sampai naik ke tempat tidur sih. Sampai ke kamar mandi masih hehehe gitu. Kata lakinya ya udah PA dia. Dah biar sehat panjang umur berkah banyak rezekinya. Itu manfaat dari silaturahmi. Amin ya rabbal.
Nah, saya pengen jajal dulu kira-kira di sini ngajinya pinter mana ibu sama bapak. Ya bu, ini terakhir saya pengen jajal di apa namanya kelurahan jalan apa nih? Jalan Karya. Ya bu ya, ini orang-orang yang banyak karyanya ini. Ya, saya pengen denger dulu ibu coba ngaji. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Bapak diam dulu, yang laki-laki diam dulu. Pengen denger ibu nih. Inna a'tainakal kausar. Terusin. Fasolli lirab. Inna syani'aka. Cakep, pinter ngajinya. Bareng. Qul huwallahu Allah lam yalid walam yakullahu. Cakep. Ibu diam, coba bapak sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo Pak. Alazi. Enggak jelas. Ibu jelas. Inna a'taina fasholli li rabbika inna syani'aka. Ahli surga. Ibu diam, bapak. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa. Diam aja dia. Berarti ibu ahli surga, bapak enggak jelas. Nah itu ibu-ibu rame. Nanti di surga begini nih. Di surga nanti begini, rame-rame juga. Amin. Makanya di mana taklim pasti ibu ada lagunya. Bareng bila Israel jasa terbujur seluruh akan sekujur badan. Cakep. Ini lagu dari zaman dulu sampai sekarang adanya di taklim, di tempat karaoke enggak ada. Siapa yang pinter ngaji? Emak-emak. Pinter nyanyi? Emak-emak. Ini lagu sebetulnya serem. Israel udah datang, dia masih nyanyi aja. Makanya panjang umurnya. Orang ditungguin gak kelar-kelar nyanyinya. Ya bu, beda sama bapak-bapak. Lagunya jarang apal karena di dalam majlis taklimnya nggak banyak lagunya. Makanya sekarang diajakin nyanyi yang begini-begini nggak paham. Kalau bapak lagunya tuh janda yang mana? Janda yang mana? Nah, artinya nyaut tuh janda yang putih. Beda. Kalau ibu di mana taklim lagunya enak, mau selawat ada lagunya. Mari oh mari baca. Mari oh baca agar kita semua dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin yang membawa amanat untuk marilah hai kawanto. Sehat, panjang umur, banyak gerak. Makanya ibu-ibu pasti lebih lama hidupnya daripada bapak-bapak. Survei membuktikan suami lebih dulu matinya. Saya lebih dulu ditinggal mati bapak saya. Emak saya belakangan. Artinya kenapa bapak kita meninggal duluan? Berarti bapak juga udah nggak kuat sebetulnya. Ya bu. Makanya ibu kalau ditinggal mati muda, tinggal cerainya cerai mati, doain. Bisa jadi Allah kasih sebentar di dunia, nanti Allah mau kasih lama di surga. Kalau cerainya cerai mati, doain. Kalau cerainya ditinggal kabur, nggak usah didoain, bodoh amat. Dia mau nabrak tiang, dia mau nginjek duren, bodoh amat. Iya bu. Karena wanita itu lebih banyak bicara dengan perasaan. Al-mar'atu kal mir'ah. Wanita itu seperti kaca. Kalau sudah retak, susah nyambungnya. Saya melihat banyak wajah penuh keretakan. Kata suaminya, anjing. Bini gua cakep dikatain kaca retak. Kesel banget nih, anjing. Untung aja Ustadz, kalau gue cepol nih. Nah ibu, ya ibu, yang pertama kita hadir kumpul silaturahmi, mudah-mudahan hidup kita sehat panjang umur. Yang kedua, kenapa Pak Ali ngundang saya? Karena pengen rame, pengen seneng-seneng. Kalau mau bener sama kiai, ya bu ya, mau bener sama Ustadz tuh ada majlis kita.
Kemana lagi tempat curhat? Di majlis. Ya Bu, jadikan majlis kita tempat curhatnya kita. Susah senang tetap bersandar kepada majlis zikir kita. Ya Bu, hanya cuman itu bisa tenang kita. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Banyakin zikir, insya Allah hati bisa tenang. Kalau belum tenang juga berarti belum cakep zikirnya. Itu aja. Ilmunya banyak, yakinnya kurang. Lihat orang-orang tua kita, enggak takut susah, enggak takut miskin, karena dia paham miskin emang udah dari sononya. Maksa juga pengen kaya, capek. Berapa banyak orang yang maksa pengen kaya, sampai ngepet ibu. Emang ibu pikir ngepet gampang? Kata teman saya susah. Buktinya teman saya begitu ngepet harus jadi babi, ini malah berubah jadi kucing. Akhirnya nggak dapat duit, mana dilemparin tulang tuh. Artinya kita kemana lagi? Tetap kita curhat di taklim kita, di guru gir kita, di ustazah-ustazah kita. Itu tempat healingnya kita. Fid dunya wal zahiran wa batinan. Itu barangkali. Jadi saya rasa saya nggak panjang lagi, udah capek ibu. Udah ngapa, udah lengket selangkangan gue ini. Emang ya kelihatannya aja muka kering, di dalam lengket ibu, sumpah ini. Nyelekeb. Iya kan aslinya mabuk, kita sebetulnya capek jadi munafik, badan mah sama. Cuman kalau dibungkus ada yang jadi pejabat, pakai safari gagah. Ya manusia mah tetap manusia ibu. Saya juga begini kelihatannya doang. Dan kalau yang tahu saya kan saya sama Allah. Ya Bu, ibu mah saya bohongin kan bisa aja. Saya dianggapnya orang benar, padahal mah belum tentu. Makanya kita kumpul di tempat yang benar. Tuan rumah bikin acara yang benar. Mudah-mudahan kita pulang ke depan jadi orang yang benar. Itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Ustadz maafin, guru maafin, Abah Haji maafin, teman hadroh maafin. Ibu, belum ngantuk emang? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Ya, udah ngantuk belum kakak? Ngantuk dong, ngantuk. Kalau nggak ngantuk nggak selesai. Emak masih kuat, sampai pagi kuat. Udah, emak terusin saya pulang dah. Terserah mau main QQ kayak bodo amat. Ya. Ahabul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan yang pengen umroh berangkat umroh. Jadikan itu tempat curhat kita ke Allah. Ya Bu ya. Ya Bu ya, kita hidup udah capek ngomong, udah curhat aja sama Allah Bu. Saya juga begitu sekarang, nggak ada diajak syuting sama temen, ya mau kemana lagi. Udah ngikutin aki-aki aja. La ilaha illallah, la ilaha. Begitu aki-aki merem saya geser kuenya. Itu aja. Jadi kalau mau nyolong juga pakai adab. Jangan acara belum mulai udah menyomot kue. Itu diomelin, ditepak. Belum mulai. Ntar kalau udah zikir ustadz pada merem kalau illallah la. Nah itu. Jeruk 5 tinggal 2 tuh. Bagian geser kue kita tuh. Itu namanya akal. Kalau mau nyolong jangan colong punya RW, pasti RW marah. Kalau mau nyolong colong punya kiai. Kiai nggak bakal marah karena kalau dia marah berarti belum kiai. Itu aja, karena yang aslinya kiai mah ikhlas. Kiai parselnya hilang. Ih, abah mah teu naon-naon ikhlas abah mah. Geus babari abah mah tenang we abah mah. Enggak dipikirin parselnya hilang. Colong punya kiai. Aman. Nah, kita makan parsel siang, malam kiai ngedoa. Itu yang bikin mencret nggak berhenti-berhenti. Tinggal sayu. Jadi jangan sembarangan ya Bu. Ikhlas itu yang bakal mendatangkan ridhonya Allah buat kita. Hari ini kita ikhlas. Hari ini ibu dengerin ceramah saya ikhlas, nggak ada burik hatinya, bodoh. Bodoh amat. Ya Bu, bodoh amat itu kasar tapi penting juga. Ibu udah kesel sama suami, dibilangin begitu nggak dibilangin begitu, dimarahin begitu, diomelin juga begitu. Dalam hati bodoh amat. Tetangga diajak ngaji, dijemput marah, ditinggal pergi kesel, ditungguin kagak kelar-kelar. Hati bodoh amat. Ternyata nyenengin hati bahasa itu ibu. Daripada kita tungguin pegel hati. Gara-gara mau ngaji jadi kesel, akhirnya malam batuk mulu. Ya Bu ya. Ya, yo barang ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Yang keras suaranya subhanallah, walhamdulillah,
wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil. Oke, yuk bareng-bareng ibu kita baca Fatihah ya Bu ya. Mudah-mudahan yang lagi dagang biar laku dagangannya, yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi punya proyek biar cepet cair proyeknya, banyak duitnya. Mak kita yang Allah lagi kasih kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya. Nenek kita Allah kasih kesehatan. Bapak kita Allah bukain jalan pintu rezeki seluas-luasnya. Biar besok kita Ramadan sehat, Ramadan banyak rezeki, Ramadan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yuk ikhlas hati ibu. Dalam hati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina liridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah. Karena ridhamu ya Allah dan dengan syafaatmu ya Rasulullah, wa biqabuli doa abina wa ummina, dan kabulkan doa ibu dan doa bapak saya, kakek saya, nenek saya ya Allah. Wa ila wali ustazina, guru-guru saya, wa ila man ajazani wa syaikhi masyaihi, dan orang-orang yang ngasih ilmu ke saya ya Allah. Bil khusus sahibul walimatul hitan, Bapak Ali beserta ibu dan keluarga besar dari Blitar. Allah kasih sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya dan lancar semua usahanya. Bil khusus kita yang hadir, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, Allah lancarkan semua jalan usaha kita, Allah berikan kita anak-anak yang soleh dan solehah, Allah berikan kita ibu-ibu yang sabar sehingga kita masuk surga bareng dengan ibu dan bapak kita. Kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita, khususan semua ila hadrati abina, sebut bapak kita biar nanti kita disebut juga sama anak-anak kita. Wa ummina, kita sebut ibu kita biar nanti kita disebut juga sama anak-anak kita. Urusan hidup dunia, rumah tangga, bisnis adanya di orang tua kita. Orang tua kita ikhlas, pasti Allah mendatangkan ridhonya buat kita. Ridha Allah karena ridhonya, ikhlasnya orang-orang tua kita. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Kita minta barakahnya dari orang tua kita, wa bi ulumihim, dari guru-guru kita, wa bi barakatihim, wa bi syafaatihim, wa bi karamatihim, wa bi du'aihim, wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi haqqi ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil lana wal walidina wal jami'il muslimina wal muslimati amin. MC, Ustaz langsung doa pada Kiai. Oh ada, ibu saya nggak baca doa karena saya dibayarnya ceramah doang. Jadi saya serahkan ke Ustaz Sofyan, ibuku, kakakku, saudaraku, biar sehat terus, ya berkah. Oke, salam lope buat semuanya saudaraku. Dan itu saja dari saya, mohon ikhlas, cukup. Ya Bu, jangan ada dosa di antara kita. Maafin saya, adekku sayang, maafin, emak saya maafin, bapak saya juga maafin atas sikap, tingkah laku dan ucapan saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.